Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dimanapun Anda berada, para pembelajar manajemen spiritual. Kali ini kita terus untuk mendiskusikan manajemen krisis. Krisis manajemen, yaitu manajemen ketika kita menghadapi krisis. Dan ada hal yang bisa kita pelajari dari surat Al-Baqarah ketika kita mendapatkan permasalahan. Rumus yang diberikan oleh Allah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 45 adalah 2S. Jadi kita hari ini akan mencoba membahas masalah 2S dalam menghadapi krisis. Apa 2S itu? Mari kita sama-sama menyimak surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul adzim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah dan memang kita dalam menghadapi krisis hanya bisa bergantung kepada Allah. Hanya bisa meminta pertolongan dari Allah. Dan itu adalah jiwa entrepreneur yang sebenarnya. Tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah dan dari pihak lain atau dari perbankan, tapi bergantung kepada Allah. Itu adalah jiwa entrepreneur. Nah, ketika kita memohon pertolongan dari Allah, maka di sini ada rumus 2S, yaitu sabar dan sholat. Namun sabar dan sholat itu dinyatakan adalah hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka apa khusyuk itu? Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, khusyuk adalah orang-orang yang merasa diri mereka kecil di hadapan kebesaran Allah dan merasa tentram dalam keadaan itu. Dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi, khusyuk adalah ketundukan hati, ketentraman, dan ketenangannya karena Allah Ta'ala serta kepasrahannya di hadapan Allah dengan segala bentuk menghinakan diri, rasa butuh, dan iman kepadanya dan kepada pertemuan dengannya. Nah, maka ayat ini mengajarkan tips bahwa sabar dan sholat itu adalah bagi orang-orang yang bisa melihat Allah di balik semua peristiwa dan krisis yang terjadi. Bila kita tidak bisa melihat Allah, maka sabar dan sholat adalah menjadi sesuatu yang susah, yang berat. Tapi ketika kita melihat bahwa krisis yang terjadi adalah karena Allah, maka sabar yang kita munculkan bukan sabar yang sifatnya pasif, tapi sabar yang aktif berusaha melihat Allah di balik segala sesuatu yang terjadi, dan kemudian menyadari bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga tidak mungkin akan membiarkan hambanya dalam kondisi yang menderita. Jadi, sabar dan sholat yang ada adalah secara aktif akan memunculkan spiritual quotient. Dalam sholat, ketika kita melihat adanya Allah, maka ketika kita takbir sekalipun, Allahu Akbar, maka kita akan merasakan ketenangan karena Allah Maha Besar dan segala masalah yang kita hadapi adalah hal kecil, hal yang remeh bagi Allah. Nah, hal ini menjadikan pembelajaran bahwa ayat 45 ini menjadikan kita perlunya memahami external locus of control. Dalam bahasa manajemen, locus of control adalah di mana pusat dari kontrol terhadap suatu hal terjadi. Dan di sini kita menyadari bahwa bukan hanya aspek internal locus of control,
bahwa segala sesuatu bukan hanya terjadi karena kita mengusahakan, tapi karena ada hal lain, kuasa lain di luar diri kita ketika berhadapan dengan krisis. Nah, ketika kita melihat Allah di balik semua krisis, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Maka ini adalah pembelajaran yang luar biasa dari Al-Quran bagaimana kita menghadapi krisis. Bahwa kita bisa mengharapkan pertolongan dengan sabar dan sholat yang secara aktif kita berusaha melihat Allah di balik segala peristiwa. Secara aktif kita melihat bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara aktif kita melihat bahwa Allah Maha Besar dan mampu untuk menghilangkan semua masalah kecil di hadapan kita. Semoga Allah memberkahi kita dan usaha kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk. Semoga Anda dan saya dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk Motivation, motivasi bersama untuk kita bangkit dalam menghadapi krisis. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.